Halo Taurus, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading untuk tahun 2025 ya. Kita akan lihat apa yang akan datang ya di 2025. Tapi ingat, ini nggak akan resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, Venus, Taurus. Ambil positifnya aja. Selebihnya buang, bijaksana menyikapi. Kalau kamu ingin buat personal reading atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil atau di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ya, atau list video channel sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan tersebut. Dan readingan ini juga sama ya, sifatnya timeless, tapi timelessnya sepanjang tahun 2025 ya, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan ini di tahun 2025. Oke, sekarang kita akan langsung lihat ya seperti apa yang akan datang ya di tahun 2025 ini. Kita akan lihat mulai dari kehidupan kamu dulu. Di sini ada the sun, ada the star, ada four of cups, kemudian ada knight of wands. The sun, the star, four of cups, dan knight of wands. Aku rasa gini, ada banyak hal di sini ya yang kamu syukuri ya. Ada banyak hal yang bisa kamu syukuri di tahun 2025. Jadi mungkin untuk sebelumnya itu ada sesuatu hal yang kayak kamu tuh ngerasa nggak punya semangat gitu ya, kayak nggak punya semangat, nggak punya motivasi diri, nggak punya motivasi hidup, nggak punya rasa kepositifan kayak gitu loh. Jadi kayak lebih, karena di sini aku ngeliat ada four of cups ya, yang dimana kamu tuh selalu ngelihat kelebihan orang, atau kamu tuh selalu ngelihat orang lain gitu ya, kayak ngelihat sisi baiknya orang. Tapi membuat sisi baiknya orang ya, kayak contoh misalkan orang sukses ya, dia itu kayak lebih kaya dari kamu, atau karirnya tuh lebih sukses dari kamu, dan itu tuh kamu ngerasa bahwa kok dia bisa sukses ya, aku kok nggak bisa. Nah tapi itu bukan sesuatu yang kayak kamu ngebandingin itu untuk kamu motivasi, enggak, tapi justru kayak untuk merendahkan diri kamu ya, sehingga kamu tuh di sini kayak ngerasa kayak ngerasa ngebandingin diri kamu dengan orang lain, itu jadinya kamu tuh nggak punya motivasi diri gitu, kayak lebih down gitu loh. Oh mungkin aku ngerasa kayak nggak pantas, aku nggak ini nggak itu kayak gitu loh. Tapi ini lebih kayak menjatuhkan dirimu sendiri gitu ya, sehingga di sini kamu tuh kayak ngerasa, kayak dibilang kayak nggak bersyukur gitu loh ya, atau kurang bersyukur atas sesuatu yang kamu miliki, seperti itu. Makanya di sini di tahun 2025 aku ngerasa kayak kamu tuh ada sesuatu yang kayaknya tuh bikin kamu ngeh, yang akhirnya kamu bisa lebih banyak bersyukur, banyak bersukacita, banyak bergembira gitu ya. Walaupun di sini keadaan kamu nggak begitu seperti yang kamu inginkan ya, nggak seperti yang kamu harapkan, tapi kayak kamu tuh ngerasa seperti tercerahkan gitu loh. Oh iya, selama ini tuh aku begini tuh karena ini, makanya aku harus berubah begini gitu loh. Makanya sesuatu hal yang kamu dapatkan atau kamu miliki, sedikit apapun itu ya, contoh misalkan kamu di karir kamu dapat sedikit uang lah, katakanlah seperti itu, nggak lebih banyak dari orang lain yang kamu pandang, istilahnya kayak gitu ya, itu kamu tetap syukuri gitu. Oh ya,
aku bersyukur gitu ya, aku bersyukur dapat segini karena ini hasil dari kerja kerasku sendiri, aku nggak minta orang, aku nggak ngemis sama orang. Nah, diibaratkan tuh kayak gitu. Jadi kamu tuh lebih punya banyak kepositifan dalam pikiran kamu gitu, sehingga di sini kamu ada, karena kamu banyak bersyukur ya, hal sekecil apapun itu kamu syukuri ya, dan kamu ngerasa selalu ceria dan gembira. Ini kayak ada sesuatu yang terbuka ya, kayak banyak harapan atau peluang lah ya, harapan kamu itu terwujud di sini gitu loh, kayak ada jalan gitu loh untuk setiap keinginan kamu tuh, harapan kamu tuh justru terwujud gitu. Contoh misalkan dari segi keuangan, nah mungkin di sini ada hal-hal yang bikin keuangan kamu tuh selalu masuk gitu loh ya, entah nggak tahu dari mana gitu ya, tapi ini selalu ada gitu loh, seperti itu. Dan aku juga ngerasa di sini dengan adanya Knight of Wands, mungkin ada beberapa di antara kamu yang bakal ini ya, bakal mungkin kamu pindah tempat ya, mungkin kamu pindah tempat kerja, bisa kamu pindah tempat lingkungan ya, entah tempat kerja bisa, lingkungan kamu tempat tinggal itu bisa ya. Di sini yang jelas ada kayak kamu tuh pengen pergi gitu loh dari tempat kamu saat ini, atau bisa juga ini adalah kamu ingin melakukan satu tindakan tertentu untuk merubah keadaan kamu gitu. Jadi kayak kamu tuh merasa seperti yang bilang tadi ya, kayak kamu tuh ngerasa tercerahkan, atau kayak ada pikiran di mana pikiran kamu tuh mulai terbuka gitu, kayak mulai ngeh, oh iya aku nggak bisa seperti ini terus ya, keadaan aku, kondisi aku nggak akan berubah kalau aku nggak buat tindakan, kalau aku nggak buat sesuatu. Nah makanya di sini kamu kayak akan ada semacam semangat dalam diri kamu, ataupun kamu menemukan jalan, aku harus buat begini, aku harus melakukan ini, aku harus mulai bertindak kayak gitu loh ya. Jadi di sini kamu akan mulai action gitu untuk mewujudkan apa yang kamu harapkan atau yang kamu inginkan. Seperti itu. Dan kita lihat dari sisi karir atau keuangan kamu, kita punya Seven of Abundance ya, Seven of Abundance. Oke, ada Five of Emotion, a new begin. Oke, di sini aku ngerasa ada sesuatu yang mungkin kamu sedihkan atau kecewakan berkaitan masa lalu. Di karir ya, bukan masa lalu ya. Kayak di sebelum-sebelumnya tuh kamu tuh kayak ngerasa udah banyak berjuang gitu ya, udah banyak melakukan sesuatu, udah kayak semangat gitu ya untuk melakukan pekerjaan kamu itu, namun hasil yang kamu dapat itu enggak sesuai dengan yang kamu harapkan atau kamu inginkan. Makanya di sini ada Five of Emotion ya, yang dimana kamu itu kayak ngerasa sedih atau kecewa gitu loh dengan kondisi atau keadaan kamu. Kamu ngerasa seolah-olah tuh kamu tuh gagal, kamu seolah-olah ngerasa kamu nggak berhasil, padahal nggak seperti itu ya. Di sini ada penundaan ya, yang aku lihat maybe di tahun 2025 itu kamu baru manen ya, baru manen apa yang sudah kamu kerjakan ya, karena yang kamu perjuangkan itu bukan nggak ada hasil, tapi belum waktunya. Kamu harus sabar menunggu. Untuk beberapa masih harus sabar menunggu. Untuk beberapa di sini mungkin di 2025 ini adalah waktu kamu memanen ya, sesuatu yang selama ini kamu kerjakan atau kamu tunggu ya, berkaitan dengan karir ya. Dan karir itu juga menyangkut keuangan kamu ya, kayak berpengaruh gitu loh dari sisi keuangan kamu. Makanya di sini saat kamu bisa memanen dari hasil kerja keras kamu, berarti dari sisi keuangan kamu juga kamu akan mendapatkan uang yang baik gitu. Oke, dan ini akan membuat kamu tuh kayak ngerasa seneng gitu loh, gembira atau happy gitu. Cuman di sini kamu juga disarankan ya untuk tidak terlalu impulsif ya dalam membelanjakan keuangan kamu, karena keuangan kamu baru akan mulai membaik gitu ya, belum bener-bener kayak naik yang drastis gitu, enggak ya, tapi kayak mulai step-step tuh kayak mulai bisa kamu petik gitu loh ya, apa hasil dari kerja kamu tuh kayak mulai bisa kamu petik gitu.
ya. Makanya jangan terlalu impulsif gitu dalam membelanjakan keuangan kamu. Kamu juga harus berhati-hati dalam mengelola keuangan kamu gitu. Dan untuk beberapa orang di sini seperti yang ulang tadi, mungkin ada sesuatu yang akan kamu mulai, sesuatu yang akan kamu awali. Bisa kalau misalkan selama ini kamu menunggu untuk adanya dapat pekerjaan ya, mungkin kamu akan menemukan pekerjaan di sini. Ya, apalagi di sini new begin ini juga berkaitan dengan mungkin ini pekerjaan yang sesuai dengan kamu harapkan atau sesuai yang kamu impikan. Ya, ada hal-hal yang menyenangkan di sini. Mungkin kamu mulai mengeksplor diri kamu ya di pekerjaan gitu ya. Kamu mulai menjelajahi lah istilahnya gitu ya di karir kamu yang baru. Dan ini kamu tuh kayak sangat menyenangkan gitu loh. Tapi untuk beberapa ini memang mungkin bisa karir baru ya. Kamu sendiri yang memulai. Karena seperti yang bilang tadi juga, kamu mungkin ingin mengakhiri satu keadaan ya, dimana kamu mungkin di karir kamu yang dulu gitu atau yang kamu geluti itu membosankan dan kamu mulai mempertimbangkan tawaran pekerjaan lain atau kamu ingin pekerjaan yang lain gitu ya, dan kamu mulai bertindak di situ dan kamu sangat bersemangat di sini ya. Oke. Sebelumnya mungkin kamu ngerasa nggak punya semangat gitu loh atau motivasi dalam diri kamu. Tapi di sini kamu kayak berubah lebih semangat gitu. Ada sesuatu yang kayaknya tuh bikin kamu seneng gitu loh atau happy atau seneng pokoknya untuk melakukan itu. Ya, mungkin juga ini berkaitan dengan karir yang seperti yang bilang tadi ya. Mungkin ini karir impian kamu, karir yang kamu inginkan gitu. Tapi untuk beberapa ini karir baru ya. Karena selama ini juga kamu mungkin nunggu untuk dapat pekerjaan gitu. Dan kita lihat lagi dari sisi percintaanmu. Ada passion di sini. Ada deception, ada unrequited love. Oke. Untuk yang single di sini ya. Dengan adanya deception, aku rasa kamu ini tipe orang yang tertutup. Mungkin saat ini tuh kamu lagi sedang lebih banyak menyendiri ya. Mungkin kamu gak banyak bergaul dengan orang atau lingkungan kamu karena kamu masih keinget atau kepikir tentang hal-hal dulu yang menyakitkan kamu. Karena ada unrequited love ya, yang dimana kamu tuh kayak merasa gak dicintai gitu ya, atau kayak merasa kamu gak pantas gitu ya untuk mendapatkan orang yang lebih gitu. Jadi kayak lebih dibilang hopeless sih enggak ya, tapi kayak enggak tahu, aku ngerasa tuh kayak kamu terlebih banyak ngelamun, lebih banyak ya pokoknya enggak ada motivasi diri gitu loh ya untuk menjalin sebuah hubungan baru. Di satu sisi kamu ini orang yang ngerasa bahwa mungkin kamu gak pantas untuk dicintai ya, atau kamu ngerasa kayak gak ada yang benar-benar mencintai kamu atau menyayangi kamu gitu. Makanya di sini kamu kayak menutup diri gitu. Mungkin kamu terlihat di luar tuh selalu selalu terlihat gembira, selalu terlihat ceria, bahkan mungkin di luarnya kamu selalu kayak mendekat gitu loh ke arah lawan jenis, atau kayak banyak lawan jenis yang mendekat ke arah kamu ya. Oke, kamu fine aja gitu loh, tapi dalam hatinya kamu tuh kamu kayak nggak seperti itu gitu loh, kayak nggak sebahagia itu gitu loh, nggak seseneng itu gitu loh. Di luarnya kamu mungkin kamu terlihat happy, terlihat gembira gitu ya, walaupun kamu single nggak ada pasangan ya, tapi di dalam dirinya kamu tuh kayak masih ada insecure gitu. Ya makanya di sini dengan adanya passion ini meminta kamu tuh untuk lebih bersemangat gitu loh, dan lihat dari sisi positifnya diri kamu. Kamu nggak usah merasa bahwa karena kamu ditinggalkan, karena kamu putus dari pasangan kamu, atau bahkan di sini ada beberapa di antara kamu mungkin dulunya pernah mengalami perceraian ya, atau beberapa di antara kamu bahkan sudah punya anak di sini, kayak ngerasa diri kamu nggak mungkin gitu loh kayak dicintai atau mendapatkan orang yang tepat gitu ya. Jangan merasa seperti itu ya. Kamu harus benar-benar membangun rasa percaya diri kamu, lebih bersemangat lagi gitu ya, lebih berpikiran positif, lebih terbuka gitu
ya, dan lakukan hal-hal yang positif di sini dan lebih mendengarkan perkataan-perkataan positif yang bisa memotivasi diri kamu, biar kamu tuh kayak nggak ngerasa seperti itu ya, kayak nggak ngerasa diri kamu tuh kurang, diri kamu tuh nggak layak, diri kamu tuh nggak pantas. Jangan seperti itu ya, seperti itu. Dan untuk yang berpasangan di sini, oke, sorry tuh saya. Kalau yang berpasangan di sini aku ngerasa agak sedikit kurang baik ya, karena ada unrequited love dan decision. Mungkin kamu berhubungan dengan seseorang yang hanya setakat hubungan fisik. Maksudnya fisik nih gini, mungkin dia tertarik sama kamu tuh hanya sekedar fisiknya kamu ya, gitu. Dia nggak benar-benar cinta sama kamu karena ada unrequited love dan deception, manipulasi gitu loh ya. Mungkin dia bilang cinta sama kamu, bilang sayang sama kamu, tapi nggak seperti itu ya. Di belakang kamu dia banyak hal yang dia sembunyikan atau dia tutup-tutupi gitu. Maybe dia punya seseorang yang lain ya, kayak petualang aja dengan kamu gitu. Dan seperti yang aku bilang tadi, seseorang ini tuh berhubungan dengan kamu tuh hanya untuk ya, di sini ada gairah ya, semacam mungkin ketika dia membutuhkan kamu aja ya, kayak membutuhkan sentuhan kamu gitu ya, tapi secara fisik ya kayak gitu. Karena ini untuk readingan dewasa ya, udah untuk orang dewasa 19 tahun ke atas ya, jadi lebih ke itu gitu. Dia ini hanya tertarik sama kamu tuh dari luar ya, kayak fisik touch gitu loh, lebih ke gitu ya. Deception, cinta segitiga. Jadi ketika dia datang ke kamu tuh ada maunya gitu loh ya, kemudian dia bakal pergi lagi gitu. Hati-hati kalau misalkan terutama untuk yang single pun juga sama ya, kamu harus hati-hati dengan orang-orang yang seperti ini gitu ya, karena orang-orang seperti ini tuh dia nggak benar-benar mencintai kamu. Jadi kayak cinta hanya bertepuk sebelah tangan aja gitu. Mungkin dari sisinya kamu menganggap itu tuh cinta, tapi sebenarnya nggak cinta ya. Jangan sampai kamu dimanfaatkan oleh orang-orang yang seperti ini. Dia hanya singgah sebentar lalu pergi gitu. Oke. Dan untuk yang berpasangan juga gitu, kamu harus menggunakan logika kamu ya untuk kalau orang yang benar-benar mencintai kamu, menyayangi kamu, itu yang diutamakan tuh adalah perhatiannya gitu. Bukan ketika kamu menyuruhnya datang, dia datang, kemudian dia pergi lagi gitu ya, nggak peduli setelah dia dapetin apa yang dia mau dari kamu kayak gitu. Bukan seperti itu gitu ya. Karena di sini aku ngerasa untuk kamu yang berpasangan ini ada deception ya, manipulatif. Pasangan kamu ini ada sesuatu yang dia rahasiakan atau dia sembunyikan, dan juga ada unrequited love ya, kayak lebih ke ya cinta yang hanya sepihak gitu loh. Ada cinta segitiga di sini gitu. Bisa kamunya yang orang ketiga di sini gitu ya, bisa kamunya yang orang ketiga seperti itu. Dan pasangan kamu ini gak terlalu peduli dengan perasaan kamu gitu. Dia hanya datang ketika dia menginginkan kamu atau mau sama kamu. Tapi ketika enggak ya enggak gitu loh, udah pergi gitu, pergi gitu, nggak peduli dengan perasaan kamu ya. Makanya kamu harus berhati-hati di sini. Kamu harus menggunakan logika kamu ya, jangan gunakan perasaan kamu menghadapi pasangan kamu yang labil ataupun pasangan kamu yang petualang gitu. Bisa seperti yang bilang tadi, bisa kamunya yang orang ketiga, bisa pasangan kamu yang punya orang lain gitu. Sesuaikan aja. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.